Bayangkan kamu hidup di dunia, di mana satu betina tidak hanya memiliki satu pasangan, tapi hampir semua pejantan dalam kelompoknya. Ini bukan cerita manusia, ini nyata, terjadi di alam liar. Seekor simpanse betina justru memilih untuk kawin dengan banyak pejantan. Dan pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu. Mengapa? Jika dilihat dari sudut pandang manusia, ini terasa aneh, bahkan bertentangan dengan norma yang kita kenal. Bukankah satu pasangan saja sudah cukup untuk berkembang biak? Lalu kenapa simpanse betina melakukan sesuatu yang terlihat begitu tidak biasa? Tapi di balik perilaku ini, tersimpan strategi bertahan hidup yang sangat kejam dan sangat cerdas. Karena di dunia simpanse, satu keputusan kecil bisa menentukan apakah anak mereka hidup atau mati. Pejantan simpanse bukan sekedar pesaing. Mereka bisa menjadi pembunuh. Dan yang lebih mengerikan, targetnya bukan hewan lain, tapi bayi dari spesies mereka sendiri. Bayi yang baru lahir, lemah, tak berdaya, justru berada dalam bahaya terbesar dari pejantan dewasa. Kenapa? Karena bagi pejantan, bayi itu bukan keturunan, tapi penghalang. Selama bayi itu hidup, betina tidak akan kawin lagi. Dan bagi pejantan, itu berarti satu hal. Tidak ada kesempatan untuk mewariskan gen mereka. Jadi mereka melakukan sesuatu yang brutal. Sesuatu yang sulit diterima dengan logika manusia. Mereka membunuh bayi itu. Tapi, disinilah semuanya berubah. Karena betina tidak tinggal diam. Dan strategi yang mereka gunakan bukan kekuatan, tapi manipulasi. Dengan kawin dengan banyak pejantan, mereka menciptakan satu hal yang sangat berbahaya. Kebingungan. Sekarang bayangkan ini. Seekor pejantan melihat bayi di depannya. Dan muncul satu pertanyaan kecil di kepalanya. Bagaimana kalau itu anakku? Dan di titik itu, semuanya berhenti. Naluri membunuh. Bertabrakan dengan kemungkinan bahwa dia sedang melihat keturunannya sendiri. Ini bukan soal belas kasihan. Ini soal resiko. Karena jika dia salah, dia baru saja membunuh gen miliknya sendiri. Dan di dunia evolusi, itu adalah kegagalan terbesar. Tapi ini baru setengah dari ceritanya. Karena efek dari strategi ini jauh lebih besar dari sekedar menyelamatkan satu bayi. Ketika semua pejantan merasa, mungkin ayah, tidak ada lagi yang benar-benar menjadi musuh. Yang tadinya ancaman, perlahan berubah, menjadi netral. Dan dalam beberapa kasus, bahkan berubah menjadi pelindung. Tanpa sadar, betina telah menciptakan sistem di mana banyak pejantan justru menjaga, bukan menyerang. Ini bukan kebetulan. Ini seperti mengubah seluruh aturan permainan
tanpa ada yang menyadarinya. Tapi tunggu, masih ada yang lebih menarik. Karena strategi ini tidak hanya bekerja pada level individu, tapi juga mengubah seluruh dinamika kelompok. Bayangkan jika hanya satu pejantan yang punya akses ke betina. Apa yang terjadi? Perang, persaingan brutal, perkelahian tanpa henti, dan kelompok yang penuh ketegangan. Tapi ketika betina membagi akses, tekanan itu hilang. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat sistem tetap stabil. Ini seperti mengorbankan kepastian untuk mendapatkan kedamaian. Dan disinilah muncul lapisan lain yang jarang dibahas. Betina yang kawin dengan banyak pejantan sebenarnya sedang membangun sesuatu. Bukan hubungan, tapi jaringan. Setiap pejantan yang pernah kawin dengannya punya alasan untuk tidak menyakitinya. Bahkan, dalam situasi tertentu, punya alasan untuk melindunginya. Ini bukan cinta. Ini strategi bertahan hidup dalam bentuk paling halus dan paling efektif. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sunyi, tapi mungkin paling penting dari semuanya. Genetika. Dengan banyak pasangan, betina tidak bergantung pada satu pilihan. Mereka membuka banyak kemungkinan dan membiarkan alam menentukan hasil terbaik. Karena tidak semua pejantan sama. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih cerdas, ada yang lebih adaptif. Dan dengan sistem ini, peluang mendapatkan kombinasi terbaik meningkat. Hasilnya, anak yang lahir punya peluang lebih besar untuk bertahan hidup, lebih kuat menghadapi konflik, lebih siap menghadapi lingkungan, dan lebih mungkin meneruskan gen mereka. Jadi, ketika kamu melihat perilaku ini, mungkin terlihat kacau, acak, bahkan tidak masuk akal. Tapi sebenarnya, ini adalah sistem yang sangat rapi, sangat terstruktur, dan terbentuk dari jutaan tahun evolusi. Dan yang paling gila, semua ini terjadi tanpa satupun dari mereka menyadarinya. Jadi, ini bukan soal perilaku acak, dan jelas bukan soal moral seperti yang dipahami manusia. Simpanse betina tidak kawin dengan banyak pejantan karena mereka liar, tapi karena mereka sedang memainkan permainan evolusi dengan sangat cerdas. Di dunia yang keras, di mana satu kesalahan bisa berujung kematian, strategi ini mengubah musuh menjadi pelindung dan ketidakpastian menjadi senjata.